Oke, selamat menonton teman-teman semua. Kita akan membahas lebih lanjut lagi atau mengulang lagi untuk persiapan asas mengenai materi di kelas 7 yaitu bilangan bulat, operasi hitung, perbandingan untuk bilangan bulat dan juga FPP dan KPK. Ini di video pertama ini untuk bab yang pertama dulu ya. Jadi mengenai 4 hal ini, mengenai konsep dari bilangan bulat itu sendiri. Bilangan bulat itu ada tiga, bilangan bulat itu ada tiga bagian. Jadi dia ada yang pertama adalah bilangan yang positif, yang kedua ada bilangan nol atau biasanya teman-teman sebutnya netral atau apa gitu kan. Dan yang terakhir adalah negatif. Jadi ketika teman-teman ditanya, nah bilangan bulat itu termasuk bilangan nol itu termasuk ke bilangan apa? Ya dia termasuk ke bilangan nol itu sendiri gitu. Dia bukan positif dan juga dia bukan negatif gitu atau netral. Oke, jadi untuk di asas nanti biasanya kan eh, ada beberapa soal cerita yang akan keluar. Nah, di sini kita pelajari dulu konsepnya kalau teman-teman sudah mengenalkan namanya garis bilangan. Di sini biasanya di tengah-tengah ada nol, di sini ada satu, di sini ada min satu, dan seterusnya ya. Di mana bilangan positif itu berarti makin ke kanan, dan bilangan negatif itu kalau di garis bilangan makin ke kiri. Dan juga secara konsep kalau di dalam posisi suhu misalkan, berarti ya positif itu suhunya semakin meningkat atau ke atas. Sedangkan negatif berarti suhunya semakin ke bawah atau biasanya semakin dingin gitu kan. Ini kalau untuk suhu, jadi dia semakin panas. Nah kalau ke bawah semakin dingin. Begitu juga ada juga nanti ke lokasi biasa kita sering dengar di berita-berita atau di TV, itu namanya di atas permukaan laut atau di bawah permukaan laut. Nah, teman-teman langsung bayangin aja. Misal teman-teman lagi ada di sini, sedang mengapung gitu di laut. Nah, ya kalau di atas permukaan laut berarti dia ada di atasnya. Dan sama logonya adalah pasti positif. Dan ketika di bawah permukaan laut, ini laut nih, itu berarti hasilnya negatif kan gitu. Nah, bayangkan aja nanti permukaan lautnya itu ya titik nolnya ini. Dia bilangan netralnya itu sendiri. Oke, jadi itu merupakan konsep untuk bilangan bulat dan juga penerapannya terutama di suhu garis bilangan dan juga permukaan laut. Jadi teman-teman nanti bisa mengerti gitu soal apa aja yang keluar. Misalkan aja ditanyakan contoh soal di sini, ditanyakan misal mula-mula mula-mula itu dia ada di posisi 0 derajat Celcius gitu kan. Terus kemudian ada suatu hal naik menjadi naik 1 derajat gitu kan. Atau nah kemudian nanti menjadi turun sebanyak gitu ya, sebanyak 2 derajat Celcius. Nah, berarti nanti teman-teman tinggal lakukan aja sesuai apa yang perintahkan di soal ini. Misal mulanya adalah 0 derajat Celcius, kan naik berarti kita tambah 1. Nah, ketika disuruh turun, ya berarti sesuai dengan posisi karena turun itu negatif, kita tinggal kurangi dengan 2 aja. Jadi suhu akhirnya ya 0 tambah 1 dikurangi 2 adalah negatif 1 derajat Celcius. Dan seperti itu untuk sekiranya soal-soal yang akan seperti asas. Nah, itu untuk bilangan bulat ya. Kemudian di bilangan bulat itu karena ada positif dan negatif juga, dia tentu aja ada yang namanya operasi hitungnya. Ya operasi hitung nggak jauh, di sini operasi hitung, dia itu pasti nggak jauh-jauh ya antara positif atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Dan juga operasi hitung ini tentu aja bisa dicampur.
Oke, dan mungkin untuk contoh soal yang kira-kira akan keluar, ya teman-teman bisa latihan aja operasi hitung campur, kayak misal di sini ada angka 30 dikurang dengan -8, kemudian dikali dengan 3, yang ditambah 10, dibagi 2. Nah, di sini ada beberapa ada beberapa cara untuk menghitungnya. Ada beberapa aturan dalam untuk menghitung operasi hitung campuran ini. Pertama adalah kalian hitung perkalian atau pembagiannya terlebih dahulu. Nah, kalau perkaliannya ada di kiri, kalau misal sekarang ya ada perkalian pembagian, berarti kalian lakukan yang paling kiri terlebih dahulu. Misal perkalian dulu, oh berarti yang muncul perkalian dulu, berarti perkalian dulu yang kalian hitung gitu. Dalam kasus ini kan perkaliannya ada di sini kan, dan juga pembagiannya ada di sini. Jadi teman-teman melakukan perhitungan kedua hal ini terlebih dahulu. Nah, kita tulis lanjut di bawahnya aja nih. 30 berarti dikurangnya masih ada. -8 kita kali 3, kita tahu bahwa hasilnya -24. Kemudian ditambah 10 dibagi 2, yaitu 5. Nah, baru kita kemudian lanjutkan lagi di sini. 30 negatif ketemu negatif, ini akan seperti simbol senyum. Negatif ketemu negatif akan menjadi positif, 24. Di sini akan tetap jadi 5. Sama dengan kalau kita tambahkan jadinya 59. Nah, seperti itu untuk operasi hitung campuran. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati aja dan juga perbanyak latihan. Dilihat lagi mana negatifnya, mana simbol positifnya, agar tidak keliru saat mengerjakannya. Gitu. Kemudian ada yang namanya pasti perbandingan bilangan bulat. Bilangan bulat. Ia perbandingan nggak jauh-jauh dari simbol yang teman-teman sudah pernah pelajari. Ini adalah lebih besar, kurang dari, atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Nah, kedua hal ini mungkin akan sering muncul di semester selanjutnya atau di kelas 8 nanti. Jadi paling kita berkutat ke tiga hal, yaitu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Yang tiga ini. Ya, caranya gampang dan juga jangan sedikit terkecoh aja. Semisal ada -5, itu kira-kira lebih besar atau lebih kecil dari -2. Banyak teman-teman yang sering terkecoh dengan soal kayak ini, karena teman-teman melihat angkanya gitu. Yang ini ada 5, yang ini ada 2. Oh, 5 lebih besar. Jadinya kalian menuliskan 5-nya itu lebih besar dari 2. Namun kalian jangan lupa di sini harus fokus juga ada simbol negatif yang berarti kalau negatif itu semakin ke kiri ataupun semakin besar nilainya itu justru akan semakin kecil bukan semakin besar. Jadi dia berbeda dengan bilangan positif gitu ya. Kalau bilangan positif itu semakin besar berarti ya semakin besar juga nilainya. Jadi ketika bilangan negatif ini lebih besar, maka dia seharusnya itu lebih kecil jadinya. Jadi negatif 5 itu lebih kecil daripada negatif 2. Dan mungkin ya ini aku ngasih taunya soal-soal yang sekiranya mengecoh aja sih. Kalau semisal 10 dan 8, ini kan teman-teman pasti udah jelas lah ya. 10 itu lebih besar dari 8. Kalau sampai ada yang terkecoh, ya itu berarti kurang teliti dalam mengerjakannya. Oke, sekarang kita lanjut ke dari perbandingan operasi hitung mudah secara singkat. Kita lanjut ke FPB dan KPK. Di sini ada beragam cara teman-teman ibaratnya dalam mengerjakannya. Jadi nggak ada satu atau dua cara yang apa ya, yang ibaratnya harus dilakukan gitu. Jadi teman-teman bebas. Tapi biasanya kalau aku pakai caranya yang pakai pohon faktor ini.
Teman-teman cukup ingat aja, kita mulai dari konsep dulu. Pertama untuk FPB, kita kan tahu faktor persekutuan terbesar. Nah, kenapa saya pakai pohon faktor ini? Jadi biar gampang aja. Kalau FPB itu ciri-cirinya, kalian ambil angka prima yang sama gitu. Angka yang sama. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita kasih contoh. Ambil angka yang sama dan juga cari, walaupun terbesar, cari pangkat yang paling kecilnya itu. Di sini nih. Sebentar, aku coba nyari contoh dulu. Oh, seharusnya KPK dulu, deng. Tapi ini FPB dulu ya nggak apa-apa. Sini coba bentar aku kasih contoh. Oke, ambil pangkat yang paling kecil habis itu. Yang lebih kecil. Nah, misal ditanya FPB dari 60 dan 72. Berarti teman-teman langsung bikin pohon faktor aja kalau aku nih ya. Dibagi dengan angka prima terkecil dulu. Ini kan karena genap bisa dibagi dua kan. Dua dan bilangan prima. Namanya faktorisasi prima. 60 dibagi 2 adalah 30. Kemudian kita bagi 2 lagi menjadi 15. Nah, kemudian karena dia nggak bisa dibagi 2, kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya. Bilangan prima selanjutnya setelah 2 adalah di 3. Nah, 15 bagi 3 adalah 5. Buat teman-teman yang lupa, mungkin dengan bilangan prima, itu bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan juga bisa dibagi satu. 2 itu kan bisa dibagi satu dan juga bisa dibagi 2. 3 juga sama, tetapi kenapa 4 gak bisa? Karena 4 itu bisa dibagi satu, bisa dibagi 4, bilangan itu sendiri kan. Tapi dia juga bisa dibagi 2. Nah, jadi dia itu bukan bilangan prima. Karena dia bisa dibagi dengan angka selain satu dan bilangannya itu sendiri. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke 72 nih. 72 dibagi 2 adalah 36. 36 dibagi 2, 18. 18 dibagi 2, 9. Nah, baru kita langsung 9 bagi 3 adalah 3. Kemudian kita tandakan yang akan menjadi faktorisasi primanya. Itu pelanin aja suaranya. Nah, yang di kiri ini sama yang di pojok ini kita ambil untuk faktorisasi primanya. Ini untuk 60 dan yang ini untuk 72. Nah, langsung aja kita, kalau mau teman-teman mau secara step by step ya nggak apa-apa karena di sini video pembelajaran jadi step by step. 60 itu kan 2 kali 2 kali 3 kali 5. Yang berarti 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, sekarang 72. 72 itu kan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Menjadi 2 pangkat 3 karena ada 3 kali 2-nya. Kemudian 3 pangkat 2 karena 2 ada 23 di sini. Nah, maksud dari FPB itu berarti kita ambil angka yang sama. Lihat, di faktorisasi. Maaf, batuk. Di faktorisasi prima ini, kita lihat angkanya. Di sini ada 2, ada 3. Di sini ada 2, ada 3. Di angka di 60 di faktorisasi primanya ada 5, tapi di 72 itu nggak ada 5. Berarti jangan kita ambil 5 ketika mencari FPB-nya. Kita ambil antara 2 ini nih, atau 2 atau nggak 3 gitu. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua, ambil pangkat yang lebih kecil. 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3, yang lebih kecil mana? Ya tentu yang ini.
Kemudian 3 dengan 3 pangkat 2, mana yang lebih kecil? Ya tentu yang ini, 3. Kalau nggak ada pangkatnya, berarti dia pangkat 1. Gitu. Jadi kita bisa ambil kesimpulan nih. Titik 3 di sini. FPB-nya, ini kita singkat aja, adalah 2 pangkat 2 kali 3. Berarti 4 kali 3 adalah 12. Seperti itu. Itu untuk mencari FPB. Sekarang kita lanjut. Ini untuk mencari KPK. Kita awali dari konsepnya dulu. Misi persekutuan korupsi. Kan ya. Jadi kelipatan persekutuan terkecil. Nah, walaupun namanya kecil, sama seperti FPB, dia kita ambil kebalikannya. Pertama, ambil angka yang sama. Nah, kebalikannya. Ambil semua angka. Ini bisa misinterpretasi kalau teman-teman nggak nonton contohnya nanti. Ambil semua angka. Atau yang kedua, bukan atau sih, selanjutnya yang kedua, ambil pangkat yang kita ambil pangkat yang besar, yang paling besar. Contoh lagi dengan beda angka, biar teman-teman ada gambaran. KPK dari 30 dan 48. Pakai faktorisasi prima lagi. 30 kita bagi 2, 15. 15 kita bagi 3, 5. Stop sampai situ aja. 48 dibagi 2 jadi 24. Dibagi 2 jadi 12. Dibagi 2 jadi 6. Dibagi 2 jadi 3. Kita tulis kemudian faktorisasi primanya. 30 itu 2 kali 3 kali 5. Kemudian 48 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 yang terakhir nih. Biar teman-teman gak lupa nih, aku hijauin juga di sini. Yang kita ambil untuk faktorisasi primanya. Ingat selalu sisi yang kiri dan sisi yang terakhir. Nah, selanjutnya kita tulis lagi aja nih pangkatnya 2 pangkat 4 kali 3. Nah, jadi kita nggak kayak FPB nih. Ambil semua angka, maksudnya gimana? Ada 2, ada 3, ada 2, ada 3. Tapi di 48 nggak ada 5. Ya biarin aja, karena ini KPK 5-nya tetap kita ikutkan gitu. Sekarang kita ambil pangkat yang paling besarnya. Di sini 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 4. Ya berarti ya 2 pangkat 4 lah yang paling gede gitu. Kemudian ada 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 1. Ya sama lah. Kita ambil salah satunya aja. Ambil salah satunya aja, jangan semuanya ya. Nanti salah kalau ambil semuanya. Kemudian ada 5. Nah, kita ikutin juga nih si 5 ini. Sehingga kita ambil kesimpulan KPK-nya itu 2 pangkat 4 kali 3 kali 5. Nah, teman-teman kalau udah bisa jago perkalian, itu bisa cepet nih. 2 pangkat 4 itu berapa? 16. Kali 3. Kali 5. 16 kali 5 itu 80. 80 kali 3. 240. Begitu, teman-teman semua. Itu merupakan KPK dari 30 dan 48. Baik, mana kursor ini? Nah, kita lanjut. Sekarang lebih ke contoh soal. Apakah yang ini? Bukan. Ya, oke. Kita ambil contoh soal yang biasa keluar di ujian atau ada di sini. Ternyata setelah kita mempelajari 3 hal ini, pertama bilangan bulat itu juga bisa diaplikasikan ke uang nih. Karena ini bentuknya nanti konsep penjumlahan atau pengurangan.
Bilangan bulat itu juga tak terhingga ya, bisa sampai 100 ribuan, 1 jutaan, atau berapapun nanti nilainya. Seperti itu. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama nih. Ini aku pakai soal ASTS ya, agak mirip lah nanti. Satu nih, kita mulai dari nomor satu. Ini gampang banget. Alvaro beli sepasang sepatu, harganya 65.000. Dan sepasang baju, harganya 52.500. Teman-teman kalau nggak mau bingung, kita tambahin dulu aja nih. Misal, pembelian. Berarti ya 65.000 kita tambahin aja sama 52.500. Jadi ya berapa? 11.7.500 rupiah. Nah, selanjutnya nih, kalian baca. Ia membayar dengan 2 lembar uang 50 ribuan dan 1 lembar uang 20 ribuan. Nah, yang ditanyanya selanjutnya, uang kembalian yang diterima Avara. Berarti kita langsung lanjut aja di sini. Uang Avara. Ada 2 lembar uang 50 ribuan. Berarti 2 kita kalikan dengan 50 ribu. Tambah 1 lembar uang 20 ribuan ya, berarti 20 ribu. Ini kita hasilkan berapa? 100 ribu tambah 20 ribu sama dengan 120 ribu. Dapat nih, dia belanjanya 117.500. Dia punya uangnya 120 ribu. Berarti gimana adik-adik? Tinggal kurang aja. Ini aku arahin di sini nih. Tinggal kurang aja karena yang diminta adalah kembaliannya. Berarti 120 ribu, dia pakai jajan 107.500. Ayo, berapa pengurangan ini teman-teman harus bisa udah di luar kepala nih. Ini kan 0, karena kita butuh di sini juga nih, di satu yang ini nih, di 0 yang ini. Berarti dia jadinya bukan 10 tapi 9. Nah, di sini 10-nya. Ini jadi 5, 9 jadi 2, 1 jadi 0, dan ini 0. Jadi kembaliannya adalah 2.500. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke penerapan KPK atau FPB di nomor 2. Jadi biasanya KPK FPB itu ya nggak jauh-jauh dari pembagian kayak gini-gini nih. Oke, ini masih kan. Nah, kalau ditanyanya dia adalah, atau biasanya soal kayak gini tuh kalian langsung aja cari KPK-nya. Nih ya, 24 buah penghapus dan 36 pensil. Setiap anak mendapat jenis barang yang sama banyak. Nah, jumlah anak yang paling banyak yang dapat tuh berapa? Kalau teman-teman bingung apakah ini KPK atau FPB, ya kita buat aja dulu pohon faktor ya. Karena aku juga bingung ini apa. 24 dibagi 2 adalah 12. Kita bagi 2 lagi jadi 6. Kita bagi 2 lagi jadi 3. Terus 36. Kita bagi 2 jadi 18. Kita bagi 2 lagi jadi 9. Kita bagi 3 jadi 3. Teman-teman saya tulis. Nah, 24 sama dengan. Langsung aja nih, 2 pangkat 3 kali 3. 36 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kalau soal-soal kayak gini, kita cek dulu nih. Misal, kan kita mau ngebagi ini kan ke anak-anak nih. Kalau teman-teman bingung ini FPB atau KPK, cari aja dulu dua-duanya. Kalau KPK-nya berarti berapa yuk? Berarti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Kita coba hitung. 8 kali 9 sama dengan 72. Nah, kalian mikir di sini, logis nggak sih 72 gitu? Jumlah anak paling banyak mendapatkan barang kok 72 anak? Gitu. Sedangkan penghapusnya aja cuma 24,
dan pensilnya cuma 36 gitu. Nah, berarti bukan KPK gitu. Kita langsung ke FPB berarti. FPB-nya berapa? 2 pangkat 2 dikali dengan 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, inilah yang merupakan jawabannya. Jadi, jumlah anak yang paling banyak itu adalah 12 anak. Nah, 12 anak ini kalau misal kita mau cari berapa banyaknya, ya kita 3 bagi aja. 24 untuk penghapus berarti penghapus. Ya tinggal 24 dibagi 12 aja. 24 dibagi 12 berarti 2 pensil, berarti 36 dibagi 12 berarti 3. Nah, tiap anaknya itu dapat 2 penghapus dan 3 pensil. Dan sebanyak 12 orang yang dapat kayak gitu. Udah, gitu aja. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke contoh soal yang ini. Nomor 3. Atau sini. Adalah. Ini nanti sering keluar juga. Sebenarnya ini bukan termasuk ke dalam aljabar juga, tapi ya bilangan bulat biasa lah ini. Substitusi aja gitu. Teman-teman tinggal lihat aja dan teliti gitu. Jika P sama dengan 3 dan Q sama dengan min 2. Kalian jangan mikir susah dulu. Wah, apa nih P kuadrat, kok ada belajar kuadrat sih gitu. Teman-teman langsung masukin aja. Gak usah dipikir pusing. P-nya kan 3. Oh, ada pangkat 2-nya di sini. Tambah, ada 3. Oh, ada P lagi. 3 gitu. Min 3. Sedeki nih. Oh, sini kuadratin gitu. Udah, tinggal lanjut aja. 3 pangkat 2, 9. Tambah 3 kali 3, 9. Dikurang 3. Nah, kalau teman-teman bingung, ini kita pangkatkan dulu. Kalau ada pangkat. Nah, jadi di sini 4. Karena min 2 pangkat 2 4. Lanjut lagi bawahnya. 9 tambah 9, 18. Terangnya 3 kali 4, 12. Berarti sama dengan berapa? 18 kurang 12. 6. Berarti nilai dari ini adalah 6. Dah sesimpel itu. Asal kalian jangan beranggapan susah dulu gitu. Dan ini terakhir untuk materi ini. Nanti kalau semester ada yang kurang, kopi lagi videonya. Ini adalah operasi hitung campur yang cukup biasa, tapi membutuhkan ketelitian. Kalau teman-teman masih susah menganggap ini, anggap aja negatif itu hutang gitu kan. Positif itu berarti Anda membayar hutangnya gitu. Misal yang satu nih, ini juga banyak yang salah nih di ASTS kemarin. Negatif 20, kamu berarti itu kamu punya utang 20 gitu loh. Dan kamu punya duit 8 karena ini ditambah. Berarti dari min 20, kamu punya utang 20, kamu baru bisa bayar 8 nih. Nah, utang kamu kan masih sisa kan karena angkanya itu lebih besar utangnya daripada uang yang kamu miliki gitu. Ya berarti hasilnya masih ada minusnya gitu. Minus 12. Berarti dia pasangannya ada di sini. Kemudian di sini ada min 14. Kamu punya utang 14 nih. Nah kamu mau nambah lagi deh gitu. Kira nambahnya nambah uang, nambah gaji gitu buat bayar utang. Ternyata kamu ngutang lagi min 12. Makanya positif ketemu negatif jadinya negatif. Sini min 14 berarti min 12. Nih teman-teman juga banyak yang bingung kayak gini kan. Kamu ngutang 14, ngutang lagi 12. Berarti utangnya makin banyak. Min 26. Temannya berarti di mana? Di sini. Nah, terus ini yang ketiga, sama aja berarti ini min 18. Tambah, kurungnya masih ada. Punya utang 3, dibayar 6. Berarti uang kamu sisa 3. Kamu ngutang lagi 2, berarti sisa 1.
Di kiri ada utang lagi, min 18. Berarti jawabannya utangnya sisa min 17. Teman yang mana? Yang atas. Nah, sini 10. Tadi kamu mau ngutang lagi. Ternyata ketemunya ngutang lagi. Nah, ngutang positif. Nah, di sini konsep yang ngutang-ngutang nggak bisa ya. Tapi intinya negatif ketemu negatif itu akan jadi positif. 10 tambah 27 berapa? 37. 37 posisinya di mana? Ada di sini. Terus ini juga min 20. Positif ketemu positif. Jadi, negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti kamu punya utang 20, kamu baru mampu bayar 16-nya. Berarti utangnya sisa 4. Nah, temennya di sini. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan di bilangan bulat ya. Aku nggak bisa bahas banyak, tapi kira-kira yang seperti inilah yang akan keluar di asas nanti gitu. Jangan lupa teman-teman perbanyak latihan juga sih, biar makin cepet juga ngitungnya. Oke, sekian dari aku. Kita lanjut ke video selanjutnya. Bye-bye.